Mari kita berdoa. Mohon Tuhan dekatkan hati kami pada hati Tuhan untuk mendengar bahkan merenungkan firman-Mu yang hidup, yang menghidupkan. Roh Kudus, tolonglah kami, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan dalam keterbatasannya. Tuhan kuasai sepenuhnya. Biarlah kami boleh sama-sama diajar oleh firman Tuhan. Ajar kami boleh melewati hari-hari ke depan ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan berfirman, bersabdalah, kami merindukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersama. Amin. Saudara sekalian, shalom. Saudara, kita masih dalam rangka membahas berkenaan dengan tema dan visi gereja yang sedang kita gumuli. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan dari pembacaan kita yang sudah disampaikan tadi. Kita akan merenungkannya, saudara. Saya memberikan tema di sini adalah berkaitan tetap dengan tema 1 bulan ini, yaitu murid yang memuridkan. Nah, saudara, minggu depan kita sudah kembali lagi kepada eksposisi surat Korintus, dan setelah selesai kita akan lanjutkan dari eksposisi kitab Pengkhotbah. Saudara, saya berdoa supaya saudara sekalian setelah melewati masa liburan dari Natal sampai Januari, kita tidak santai-santai saja, tapi kita lebih serius lagi mengikut Tuhan. Saudara, berdoakan untuk pelayanan yang sudah dipersiapkan oleh gereja mulai minggu yang akan datang seperti yang sudah diwartakan tadi. Saudara yang hadir di kebaktian pagi ini bisa mensosialisasikan pada saudara-saudara kita, khususnya yang mempunyai anak, remaja, dan sekolah minggu depan sudah dimulai kelasnya. Kita bersyukur untuk remaja mendapatkan tempat di daerah dekat sini di Kensington. Di Renwick sebagai informasi sementara, saudara belum bisa dipakai untuk kebaktian pagi karena gereja Renwick memakai sendiri, dan kita di suasana masih pandemik ini harap bersabar untuk bisa kembali ke normal. Maka kebaktian pagi jam 8 yang biasa di Renwick akan dipindahkan di tempat ini jam 8.30, dan selanjutnya pada kebaktian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kalau Tuhan kehendaki bulan depan di Liverpool akan dimulai. Ini yang perlu kita doakan. Kelas di atas, ruangan di belakang diusahakan bisa optimal, dan juga di depan ada kemurahan hati dari jemaat yang meminjamkan tempat di ruko depan ini, di St. George Bank yang sebelumnya ini itu kosong, sekarang jadi ruangan atas bisa dipakai untuk anak-anak kita. Saudara sekalian, berbicara dari teks ini, saudara, tidak lepas pada pembicaraan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, saudara. Saudara, kalau melihat, saudara, berbicara tentang murid Tuhan Yesus yang memuridkan, saudara, ini berbicara tentang hal yang sangat esensial sekali, saudara. Seperti pada waktu-waktu lampau kita memikirkan bagaimana kita menjadi seorang murid Yesus. Matius pasal 28 itu berbicara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dari inti Injil itu sendiri, dalam konteks ini berbicara tentang bagaimana yaitu murid-murid Tuhan Yesus akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang ada. Jadi menjadi seorang murid Yesus itu enggak serta-merta otomatis langsung jadi, saudara. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu harus kita pelihara, harus kita hidupi, dan kita ajarkan hari ke hari. Dan melalui firman Tuhan ini kita boleh bertumbuh, bahkan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas pasal yang ke-9 ini, saudara-saudara,
adalah bagian yang sangat-sangat penting sekali untuk direnungkan bagi setiap orang yang ingin dan rindu menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, yang sejati itu. Karena kenapa saudara-saudara? Pasal 9 ini ayat yang ke-51, Yesus mengatakan hampir genap waktunya Yesus itu diangkat ke surga. Ia mengarahkannya pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Artinya apa saudara? Di masa-masa pada waktu Tuhan Yesus akan mengarahkan pandangannya ke Yerusalem itu menuju ke salib, saudara-saudara. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi setiap pengikut Yesus. Ada ujian-ujian, tantangan-tantangan yang akan diperhadapkan kepada murid-murid Tuhan. Saudara, ini yang pertama. Belum lagi saudara melihat, saudara ini berbicara tentang yaitu nanti adanya pengutusan Yesus pada murid-muridnya. Bahkan saya mengutus 70 murid dan sebagainya, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, saudara, ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akan membawa goncangan iman. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, saudara, kita juga akan diperhadapkan sebagai murid-murid Tuhan pada hari ini dengan hal-hal yang ada di hadapan kita yang seringkali kita tidak sadari. Itu bisa menggoncangkan iman kita. Bapak Ibu saudara sekalian, bagian ini paralelnya adalah di dalam Injil Matius pasal 8 di sana. Pasal 8 Matius ini ayat 19 sampai 22 khususnya kita melihat ketika murid-murid Yesus diajak untuk menyeberang ke Galilea. Bagi saudara yang pernah ke Israel pada waktu kita dibawa ke Danau Galilea itu kita bisa membayangkan, kita bisa mengilustrasikan saudara ketika Tuhan Yesus akan membawa murid-murid menyeberang Galilea di sana saudara. Datanglah dikatakan seorang ahli Taurat. Lukas pasal 9 ayat 57 ini dikatakan murid-muridnya melanjutkan perjalanan dan seorang dari tengah jalan itu datang pada Yesus berkata, aku mau mengikut engkau, aku akan ikut engkau. Siapa dia? Dia adalah seorang yang disebut ahli Taurat, seorang yang mengajar Taurat, mengajar kitab, mengajar hukum Allah. Nah, saudara-saudara, menariknya saudara-saudara, orang ini, orang Taurat ini memanggil Yesus adalah guru. Dia guru, panggil guru. Saudara, bagi murid-murid Yesus yang ada di sekitar Tuhan Yesus mengagumi, bukankah dia guru, memanggil engkau guru dikatakan di sana. Dan luar biasa sekali dia katakan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara sekalian, wah, ini hal yang mengagumkan, saudara. Bagi orang yang ada di sekeliling itu, saudara, ini pasti orang yang tidak sembarangan. Seorang pengajar mau belajar, seorang guru mau belajar, saudara, itu enggak sembarangan. Orang yang orang yang baik, orang yang rendah hati. Tapi Yesus itu mengenal hati manusia sesungguhnya. Yesus tahu hati manusia yang ada di dalam hati manusia ini, saudara. Dikatakan di sana Yesus menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu saudara sekalian, serigala, burung-burung yang ada di Palestina itu adalah binatang yang umum, yang banyak. Saudara, pada zaman itu, saudara, walaupun jumlahnya yang besar, banyak dikatakan, serigala, burung-burung itu punya tempat. Serigala punya liang, burung punya sarang, saudara. Tetapi ironisnya dikatakan di sana, saudara, anak manusia untuk meletakkan kepala saja enggak ada. Bapak Ibu saudara sekalian, apa maksudnya, saudara? Seorang ahli Taurat ini berkata, aku akan ikut engkau kemanapun engkau akan pergi, aku akan ikut. Saudara, ini bukan berbicara soal lokasi, saudara, tempat, bukan, saudara. Bukan hanya sekedar itu maknanya, saudara.
Kalau kita boleh melihat bagian ini, saudara, Yesus memberikan analisa penggambaran bagaimana serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat, saudara. Ini berbicara tentang resiko-resiko hidup. Resiko sebagai pengikut Kristus. Konsekuensi, harga yang harus dibayar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat latar belakang bagian ini, baru saja Yesus itu ditolak di Samaria. Ditolak oleh orang Samaria. Kita bisa melihat bagaimana dalam Injil runtutan kehidupan Tuhan Yesus. Yesus pernah ditolak oleh orang-orang di Galilea. Yesus pernah ditolak di Nazaret, tempat kelahirannya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar perkataan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, betapa berat konsekuensi di dalam mengikut Yesus. Saudara, ini hal yang tidak mudah. Artinya yang pertama ini, saudara-saudara, saya memberikan satu kesimpulan di sana. Pengikut Kristus, orang yang ingin mengikut Yesus dan rindu mempunyai kehidupan pengikut Kristus sebagai murid Yesus, saudara, itu rela melepaskan si akunya. Melepaskan hak-haknya, saudara. Orang percaya, orang Kristen hari ini, saudara-saudara, kita ini ada di tengah-tengah zaman yang begitu kontras sekali, yang begitu kontradiksi sekali, yang begitu ironis sekali, yang begitu boleh dikatakan menyeramkan, saudara. Banyak orang Kristen, bahkan anak-anak Tuhan. Saya tadi malam mengikuti satu webinar pertemuan pemimpin-pemimpin di tanah air, saudara, melihat bagaimana perkembangan dunia hari ini. Sedih sekali. Bagaimana anak-anak Tuhan yang belajar untuk mau setia, melayani, mau belajar untuk jujur di tengah-tengah masyarakat ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang demikian ini tertolak. Orang yang demikian ini bukan hanya tertolak, saudara, difitnah, bahkan dirugikan, saudara. Maaf, saudara, kondisi binatang di sini lebih baik daripada anak manusia itu. Serigala aja punya liang, saudara. Burung punya sarang, saudara. Anak manusia nggak ada tempat di sana. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini bukan bicara soal fasilitas. Bukan bicara soal ekonomi, saudara. Bukan. Tetapi ini bicara kesediaan melepaskan keakuan kita, melepaskan kehakaan kita ini, saudara. Dan mau belajar untuk rendah hati. Seorang murid Yesus itu dia akan terus belajar. Seperti, boleh saya gambarkan dulu, ilmu padi. Ilmu padi itu semakin berisi, semakin nunduk. Murid yang sejati, murid yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman yang terus melimpah dalam hidupnya. Dia bukan semakin tinggi, semakin congkak. Tapi Yohanes Pembaptis itu berkata, aku semakin kecil, dia semakin besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkanlah kita bertanya pada diri kita. Yesus itu ditolak, dihina, menderita, bahkan akan mati di atas kayu salib. Bagaimana kita sebagai pengikut Yesus ketika kita menghadapi tantangan, saudara? Mungkin saudara dan saya, enggak mungkin kita itu menderitakan sampai disalibkan di atas kayu salib. Enggak. Tetapi pertanyaannya saudara-saudara, kalau saudara dalam pelayanan ini tidak dihargai sama sekali. Tidak pernah dipuji, saudara. Saya itu selalu mengingatkan diri saya ini gereja ini bukan milik saya. Ini gereja adalah rumah Allah, tempat ibadah. Seluruh keluarga Allah ada di sini dan berbagian. Ini adalah tubuh Kristus. Ada yang sebagai tangan, ada sebagai kaki, ada mata sebagai kepala dan sebagainya. Semuanya penting dan berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat kebenaran ini, saudara. Manusia seringkali enggak menghargai. Mungkin saudara pelayanan di multimedia ini yang paling berat hari ini, di masa-masa pandemi 1 tahun ini. Pagi-pagi harus datang, latihan musik, menyesuaikan. Kadang-kadang saudara-saudara bisa macet, diomeli lagi dan sebagainya, saudara. Gak apa-apa, saudara.
Kita ingat saudara-saudara, seorang murid itu siap nggak melepaskan hak-haknya. Yang kedua, ayat 58 itu berkata Yesus kepadanya setelah mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Ayat 59, ia berkata kepada yang lain, ikutlah aku. Orang yang kedua ini dikatakan ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Saudara-saudara, orang ini saudara-saudara tidak menolak, saudara. Dia mau ikut Yesus, tetapi dia katakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kira-kira apa artinya, saudara? Aku mau Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau undang aku, ajak aku untuk mengikut Tuhan. Tapi bagaimana dengan Bapakku? Siapakah yang akan menguburkan? Bukankah firman Tuhan mengajarkan, saudara-saudara, orang ini luar biasa. Sangat cinta orang tua, menghormati orang tua. Saudara sekalian, Alkitab katakan, marilah kita berbakti pada orang tua, menghormati orang tua. Pak, Ibu, saudara sekalian, kita lihat Yesus menjawab ayat yang ke-60 aneh sekali. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, orang yang baik seperti ini, anak yang berbakti pada Tuhan, orang yang sangat sesuai seperti hukum Tuhan katakan, anak yang anak yang baik, anak yang gak menelantarkan orang tua, saudara. Mungkin ada murid-murid Tuhan Yesus yang di samping Yesus saling berbisik satu dengan yang lain, luar biasa anak ini. Atau mungkin orang tuanya kasihan, mungkin sedang sakit. Dia nunggu sampai menguburkan orang tuanya. Dia minta izin. Saudara, ini berbicara tentang apa sih, saudara? Yesus tahu hati manusia, sekali lagi saya katakan, hati Yesus tahu tentang hati manusia. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Apa artinya, saudara? Apa bisa orang mati menguburkan orang mati? Tidak bisa. Saudara, beberapa penafsir Alkitab itu mengatakan demikian, saudara. Yang jelas, saudara, bapak ini, orang tua ini belum mati, saudara. Kenapa, saudara? Orang Yahudi itu dalam adat istiadat Yahudi itu orang yang meninggal pada hari itu meninggal, pada saat itu meninggal, berapa waktu kemudian harus dimakamkan, dikuburkan. Tidak boleh menunggu waktu. Jadi jelas ini bapaknya belum mati. Terus apa maksudnya, saudara-saudara? Kalau kita berkata di sana, apa maksudnya, saudara? Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tahu hati manusia. Kemungkinan anak ini bukan memikirkan mengubur bapaknya. Kemungkinan yang pertama, penafsir Alkitab itu ada yang mengatakan demikian. Anak ini, orang ini memikirkan warisan. Saudara, jikalau aku tidak merawat bapakku saat ini, aku enggak memperhatikan dia, aku enggak dapat warisan itu. Dia khawatir itu. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Kita mungkin tidak berpikir negatif lah seperti ini. Tapi ada penafsir yang kedua, saudara-saudara. Kalau kita berpikir positif, saudara, kemungkinan orang ini khawatir, diomong-omongi orang-orang. Apa jadinya kalau kamu mengikut Yesus, kamu menelantarkan orang tuamu, kamu enggak mengasihi orang tuamu, kamu enggak jaga orang tuamu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya mengartikan dalam bagian ini, saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan orang mati menguburkan orang mati, tentu saja orang mati tidak bisa menguburkan orang mati. Dan ini mempunyai arti figuratif.
Figuratif artinya saudara-saudara mempunyai satu gambaran, saudara-saudara, biarlah orang yang mati itu artinya hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bernilai kekal, yang diartikan mati itulah yang sementara itu jangan kita fokuskan di sana. Tetapi hendaklah sebagai murid Yesus mengalihkan fokuskan kepada bukan hal yang mati, yang bersifat kekal, yang hidup itu. Inilah yang ingin Yesus katakan. Jika engkau mau menjadi muridku, maka janganlah engkau memikirkan akan hal-hal yang mati, yang sia-sia. Yang seringkali menjadi kekhawatiran manusia ini. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah menjadi pengikut Yesus itu rela melepaskan kekhawatiran. Kekhawatiran itu banyak saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sudah memikirkan murid-murid Yesus sekalipun dia akan menghadapi banyak tantangan-tantangan, saudara. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah dan baptislah. Ingat, aku Yesus akan menyertai kamu. Menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, ini adalah jaminan kehidupan anak Tuhan, saudara. Kekhawatiran kita, saudara-saudara. Di dalam Talmud Yahudi itu mengatakan manusia lahir itu, bayi lahir itu lihat dua tangannya menggenggam. Ketika manusia lahir dalam dunia ini tangannya menggenggam, saudara-saudara. Talmud Yahudi ini ingin memberitahukan setiap manusia yang lahir di dalam tengah dunia ini, ia ingin meraih sebanyak-banyaknya, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika ia mati, dia tidak akan membawa apa-apa. Tangannya terbuka, telapaknya terbuka. Bapak ibu saudara sekalian, apa yang menjadi kekhawatiran kita di dalam dunia hari ini, saudara? Mari kita belajar menjadi pengikut Yesus yang mau melepaskan kekhawatiran ini dan datang pada Tuhan. Datang kepada Tuhan, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, yaitu ayat yang ke-61, 62. Orang lain lagi datang berkata, aku akan ikut engkau, Tuhan. Tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang lain ini berkata, wah ini bukan main orang yang ketiga ini. Murid-murid Tuhan Yesus melihat, wah ini luar biasa. Dia akan mengikut Tuhan, saudara. Tetapi Yesus berkata, di sana saudara-saudara, yaitu murid yang mau mengikut Yesus. Setiap orang yang akan membaca tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak, saudara. Maksudnya, saudara, kan baik, dia itu menoleh ke belakang untuk apa? Untuk pamitan kepada keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar pamitan, saudara. Di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, termasuk orang yang ada di dalam hidupnya, dalam pikirannya, aku mau ikut Yesus, tapi aku punya rencana-rencana. Aku punya agenda-agenda, aku punya program, aku mau nitipkan hartaku dulu, sesuatu yang berharga kepada sanak familiku. Aku mau pamit dulu, saudara. Yesus katakan, seorang membaca itu bukan menoleh ke belakang, dia harus menoleh ke depan. Dia harus mengarahkan mata tujuannya kepada yang ada di depan itu. Bapak ibu saudara sekalian, gereja pun seringkali lupa untuk melihat ke depan. Gereja itu saudara dan saya itu dikatakan murid Yesus yang terus siap membajak. Tidak layak untuk menoleh ke belakang. Kira ini boleh menjadi peringatan bagi kita, saudara. Seorang murid itu artinya sedia menyerahkan hidupnya. Taat, surrender total, saudara-saudara. Dia seperti Tuhan Yesus di atas, sebelum naik ke atas kayu salib di Taman Getsemani. Dia pernah berdoa dan pada waktu dia berdoa ada satu kalimat yang agung sekali dikatakan. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku.
Ketaatan Yesus inilah saudara-saudara yang menjadi satu contoh dan menjadi dasar kehidupan gereja hari ini untuk melihat esensi panggilan sebagai murid Yesus. Saya akan tampilkan gambar ini sebagai penutup, saudara. Saya senang sekali beberapa kali ini saya coba menemukan ada seorang yang bernama Donald Ritchie. Coba tampilkan gambarnya. Donald Ritchie itu tahun 2006 itu pernah dianugerahi medali kehormatan oleh pemerintah Australia. Tolong bisa gambarnya, Vanessa. Ini Donald Ritchie. Ini gambar berikutnya. Tahun 2010 dia mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan lokal. Tolong gambarnya untuk penutup. Tolong. Saya lihatkan, sudah. Apa yang dikerjakan oleh Don Ritchie. Dia ini adalah seorang pensiunan dari Angkatan Laut Australia. Dan ketika dia berpindah di rumahnya di depan Watson Bay. Bisa gambarnya sebentar? Enggak jalan ya? Tolong bisa enggak? Enggak bisa. Tahun 1964 itu Don Ritchie itu nanti saudara kalau lihat di Google di sana saudara, dia pindah rumah di depan Watson Bay. Watson Bay itu ada tebing itu. Dia itu perhatikan hampir setiap pagi memperhatikan orang yang datang ke sana memandang pemandangan yang indah, tapi juga saudara ada orang yang sebentar hilang. Setelah diperhatikan, orang-orang yang hilang itu terjun dari tebing yang tinggi itu. Kalau saudara pergi ke Watson Bay itu disebut The Gap. Itu ada tebing yang curam sekali. Dan tidak sedikit orang yang nyaris bunuh diri di sana. Saudara, pekerjaan Don Ritchie ini dikatakan selama hampir 50 tahun. Dari sejak tahun 64. Mengapa dia dijuluki sebagai pahlawan lokal? Karena dia setiap kali memperhatikan orang yang datang gelagatnya yang agak aneh-aneh, mondar-mandir ke sana sini, dia dekati dan dia berkata dengan kalimat yang simple, apa yang bisa saya bantu? Kalimat yang sederhana ini menyentuh banyak orang. Dan dia bisa kadang-kadang bawa ke rumahnya, karena rumahnya persis di depannya, minum kopi, minum teh, sarapan, sambil omong-omong. Dicatat di dalam wawancara kemarin sekitar 160 orang yang pernah tertolong yang mau rencana bunuh diri di sana. Keluarganya berkata hampir 500 orang. Sehingga dijuluki dia itu sebagai Angel of the Gap. Malaikat The Gap yang berhasil menyelamatkan orang-orang yang terjun dari tebing itu, saudara. Saudara, saya kira melalui kebenaran perenungan kita ini, kita perlu menyadari panggilan kita. Panggilan kita. Apakah kita rela untuk boleh dikatakan mentaati amanat Tuhan itu, merela menjadi murid Yesus, melepaskan keakuan, melepaskan kekhawatiran, menjadi murid yang sungguh-sungguh taat secara total. Kira ini boleh menolong kita. Saudara, saya titipkan agar kita berdoa. Banyak jemaat bertanya, Pak, apa yang akan dilakukan gereja? Saya membawa 3 hal yang saudara perlu doakan. Gereja tidak boleh mengabaikan pelayanan misi. Misi amanat agung harus terus diberitakan, disampaikan, dikerjakan. Saya bersyukur dana-dana yang masuk ke gereja ini sebagian dilokasikan untuk pelayanan-pelayanan misi, diakonia dan sebagainya. Yang kedua, saudara, mohon doakan. Gereja hari ini di tengah pandemik bagaimana, Pak? Saya mengajak saudara berdoa, ini menjadi satu rumah kita. Rumah yang memproduksi segala produksi yang dikatakan apa yang baik yang berasal dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Di tempat ini akan menjadi tempat pemberitaan firman. Tempat ini menjadi tempat discipleship, memuridkan dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai kaum lansia, kaum dewasa.
Doakan, saudara. Produksi ini bisa disampaikan melalui face to face, persekutuan, bahkan di kedup-kedup, tapi juga melalui elektronik, melalui online, melalui virtual. Saudara doakan. Dan yang ketiga, saudara, saya mau mengajak saudara hari ini. Kalau ada Don Rich yang melayani di masyarakat umum, gereja yang terpanggil di dalam jantung hati Tuhan ini, relakah kita dipanggil menjadi pelayan-pelayan yang boleh mendampingi? Mendampingi. Ada orang-orang yang memberikan encourage, kekuatan di tengah-tengah masyarakat ini, yang rela angkat telepon, menelpon teman-teman satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, saudara bisa mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita saling melayani. Berikan perhatian. Berikan pendampingan satu dengan yang lainnya. Kita perlu itu. Tuhan memberkati. Amin.